Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Apriani dari UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran syariah. Yang pertama yaitu definisi manajemen pemasaran syariah. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariat. Yang kedua yaitu konsep dasar pemasaran syariah. Pemasaran syariah merupakan jawaban dari mimpi yang menginginkan munculnya sistem pemasaran syariah yang berlandaskan kepada agama. Ada 3 konsep dasar dalam pemasaran syariah. Yang pertama yaitu strategi untuk mindshare adalah cara berpikir yang bijaksana, kreatif, inovatif dalam mencari ide untuk memasarkan produk barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua yaitu taktik untuk market share, yaitu bagaimana usaha perusahaan dalam memenuhi pasar melalui iklan, baik iklan cetak maupun di media elektrik. Yang ketiga yaitu value of heart, yaitu pemasaran yang dilakukan sesuai syariat-syariat Islam serta dilakukan dengan sepenuh hati sehingga membuat nyaman kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik manajemen syariah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pemasaran syariah. Karakteristik pemasaran syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketuhanan atau rabaniyah adalah satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Artinya, semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu realistis atau al-waqiyah. Artinya, sesuatu dengan keyakinan, tidak mengada-ngada apalagi yang menjurus pada kebohongan. Yang keempat yaitu humanis atau al-insaniyah. Artinya, berkepribadian, menghormati sesama. Pemasar berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu prinsip pemasaran dalam Islam. Prinsip pemasaran dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, strategi. Strategi di sini bermakna bahwasannya pemasar syariah harus berorientasi jangka panjang, yaitu dunia akhirat sebagai bekal investasi. Yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan di sini bermakna bahwasannya pemasar dalam Islam harus bertujuan untuk membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Yang ketiga yaitu halal. Di dalam Islam, semua produk yang dijual belikan harus dan baik serta halal. Yang keempat yaitu kesejahteraan. Pemasar syariah harus mengutamakan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat bagi pelaku kegiatan pemasar seperti penjual, pembeli, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu persetujuan timbal balik. Transaksi yang terjadi harus disesuai oleh kedua belah pihak berupa kualitas, kuantitas produk, hingga harga barang yang sama-sama disepakati. Mungkin untuk materi manajemen pemasaran syariah cukup sekian. Untuk materi yang kedua yaitu dasar-dasar marketer syariah. Dasar-dasar marketer syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama, teisis atau rabaniyah. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah. Dan yang keempat, humanis atau insaniyah. Yang kedua yaitu sifat yang harus dimiliki marketer. Ada
terbagi menjadi 10. Yang pertama, takwa. Takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sidik, yaitu bersifat jujur. Yang ketiga, al-adl, yaitu bersifat jujur. Yang ketiga yaitu al-adl, bersifat adil. Yang keempat, kitman, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tahfif, keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu amanah, terpercaya. Yang selanjutnya tidak berburuk sangka. Kemudian riswah, tidak menyalah atau membenarkan. Yang selanjutnya yaitu memberi manfaat. Dan yang terakhir, saling bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu sifat marketer berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu berpikir karena ingin tahu. Yang kedua, berpikir secara objektif. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, berpikir intuitif atau insting. Yang kelima, berpikir secara rasional. Yang keenam, berpikir dengan konsep. Yang ketujuh, berpikir dengan analogi. Dan yang terakhir yaitu berpikir dengan persepsi. Materi selanjutnya yaitu etika pemasaran Islam. Etika pemasaran Islam yaitu konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari agama Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Baik, kita lanjut ke materi ketiga yaitu informasi pemasaran serta perencanaan pemasaran. Informasi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran informasi pemasaran yang meliputi penilaian kebutuhan informasi manajer, pengembangan kebutuhan informasi, dan pendistribusian informasi kepada manajer pemasaran. Dan yang terakhir yaitu penyediaan informasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup informasi pemasaran. Ruang lingkup informasi pemasaran meliputi 9 kategori. Yang pertama, barang. Yang kedua, jasa. Yang ketiga, acara atau kegiatan. Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, tempat. Yang keenam, properti. Yang ketujuh, organisasi. Yang kedelapan, informasi. Dan yang terakhir yaitu ide. Untuk yang kedua yaitu peran pemasaran. Peran pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran perencanaan pemasaran. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan pemasaran. Dan yang ketiga, proses perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu peran perencanaan pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat seimbang dan selaras aktivitas pemasaran sehingga bisa menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Yang kedua yaitu memakai cara-cara berusaha dan berbisnis dalam bidang produk pemesinan secara intensif dan optimal. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan selaras dan keserasian pada bagian wirausaha dalam mencapai tujuan serta sasaran usaha. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur seputar kegiatan pemasaran di dalam wirausaha. Yang selanjutnya yaitu macam-macam perencanaan pemasaran terbagi menjadi 2. Perencanaan produk baru dan perencanaan tahunan. Perencanaan produk baru ini digunakan untuk meluncurkan brand baru. Dan yang selanjutnya yaitu proses perencanaan pemasaran. Proses perencanaan pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek harus ditimbulkan dalam penyusunan perencanaan pemasaran. Yang kedua yaitu hubungan antara perencanaan pemasaran dengan perencanaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu struktur atau outliner pemasaran. Untuk materi yang ketiga, saya cukupkan.
beralih kepada materi yang keempat, yaitu strategi pemasaran serta bauran promosi. A. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Selanjutnya yaitu komunikasi perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik. Selain itu juga, Al-Quran banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya komunikasi bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menegangkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah tercermin melalui ibadah-ibadah fardu yang bertujuan untuk membuat ketakwaan. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. Komunikasi pemasaran yang efektif interpersonal melalui 5 cara. Yang pertama, keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi dengan senang hati. Yang kedua, empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga yaitu dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi agar berlangsung efektif. Yang keempat, rasa positif, yaitu seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan komunikasi kondusif untuk interaksi yang lebih efektif. Yang kelima adalah kesetaraan, yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai suatu yang penting untuk disumbangkan. Adapun tahapan-tahapan dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif antara lain: yang pertama, mengidentifikasikan sasaran audiens. Sebagai sasaran, pasar sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan kepada siapa pesan hendak disampaikan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Komunikator pertama kali harus membangun kesadaran dan pengetahuan untuk menampilkan iklan secara berkala dengan menciptakan pengetahuan dengan memberitahu calon pembeli betapa tingginya kualitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu merancang pesan. Dalam merancang suatu pesan komunikasi, komunikator harus menyiapkan hal apa saja yang akan disampaikan, seperti isi pesan, dan bagaimana mengatakannya secara logis, seperti struktur pesan. Kemudian juga bagaimana mengatakannya secara simbolis, seperti format pesan, serta siapa yang menyampaikannya, sumber pesan. Yang selanjutnya yaitu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu personal dan non-personal. Komunikasi personal mencakup dua orang atau lebih yang berkomunikasi langsung secara tatap muka. Komunikasi personal ini lebih efektif karena lebih berpeluang saat mengindividualisasikan penyampaian pesan dan umpan baliknya. Sedangkan komunikasi non-personal
meliputi media, atmosfer, dan event. Media yang dimaksud seperti koran, radio, baliho, papan poster, dan media iklan lainnya. Yang kelima yaitu menentukan total anggaran komunikasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode kesanggupan. Yang kedua, metode presentasi penjualan. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan. Dan yang keempat, metode tujuan dan tugas. Yang selanjutnya yaitu mengukur hasil komunikasi. Keberhasilan penyampaian komunikasi dapat diukur dengan seberapa besar penjualan sebuah produk atau penghasilan dari pemanfaatan jasa atau konsumen. Yang ketujuh yaitu pengelolaan proses komunikasi pemasaran terpadu. Semua informasi harus sudah ada dalam perencanaan pemasaran dan memberikan suatu keterangan kerja dan meliputi merancang, melakukan, dan mengawasi program komunikasi pemasaran terpadu. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu pengelolaan baur komunikasi pemasaran. Pengelolaan baur komunikasi pemasaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengiklanan. Iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang produk, merek, perusahaan, atau gerai yang didanai sponsor. Dan di dalam iklan pula dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, public presentation, yaitu sifat publik dari iklan memberi semacam legitimasi pada produk dan pengesanan penawaran yang terstandarisasi. Yang kedua yaitu pervasivanis, yaitu pemasaran bisnis mengulang-ulang pesan yang sama melalui iklan. Yang ketiga yaitu amplified extensive, yaitu iklan memberi peluang untuk mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetak, bunyi, dan warna. Yang keempat yaitu impersonality. Audiens tidak wajib menaruh perhatian atau respon iklan. Iklan lebih menggunakan monolog di depan audiens, bukan sebuah dialog dengan audiens. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bujukan langsung pada konsumen untuk membeli suatu produk. Promosi bisa dilakukan untuk membeli suatu produk. Promosi bisa dilakukan melalui program diskon atau menawarkan nilai tambah bila konsumen mau membeli produk. Pada dasarnya, semua jenis promosi penjualan menawarkan 3 benefit. Yang pertama, komunikasi. Promosi biasanya mengandung minat dan umumnya penyajian informasi agar konsumen terdorong membeli. Yang kedua, intensif. Mereka menawarkan konsesi, rangsangan atau kontribusi yang bagi konsumen bisa merupakan value tersendiri. Yang ketiga yaitu undangan. Promosi bersifat mengundang agar seketika dapat terjadi transaksi. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat dan publisitas. Publisitas menyangkut berbagai bentuk komunikasi berbayar guna merek. Seperti contoh artikel meliputi khusus koran Kompas yang membandingkan sejumlah merek laptop, memberi informasi produk yang berguna bagi konsumen. Hubungan masyarakat dan publikasi memiliki daya tarik dan memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredibilitas tinggi. Berita dan fitur lebih otentik dan kredibel di mata pembaca jika dibandingkan dengan iklan. Yang kedua, mampu menjaring pembeli dalam keadaan sedang lemah. Hubungan masyarakat mampu menjangkau prospek yang suka menghindari wiraniga dan iklan. Yang ketiga yaitu dramatisasi. Hubungan masyarakat mampu
mengoptimalisasi perusahaan atau produk. Pemasaran umumnya masih kurang mengoptimalkan hubungan masyarakat. Padahal program hubungan masyarakat yang dirancang dengan baik dan didukung dengan elemen bauran promosi lainnya bisa menjadi sangat efektif. Yang keempat yaitu penjualan pribadi. Penjualan personal atau pribadi merupakan alat yang paling efektif pada tahap selanjutnya. Proses pembelian khususnya untuk membangun preferensi, keyakinan, dan mendorong aksi konsumen. Penjualan personal mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama, perjumpaan personal. Yang kedua, kultivasi. Yang ketiga, respon. Yang kelima yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng. Mungkin saya cukupkan untuk topik yang keempat. Kita lanjut kepada topik yang kelima, yaitu pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengertian pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan dapat memimpin, membuat keputusan, perencanaan kegiatan, dan pelaksanaannya guna menunjang keberhasilan pemasaran. Dalam suatu perusahaan tertentu, pentingnya penggunaan pengendalian pemasaran ini agar dapat mengendalikan dalam artian dapat menilai, mengecek, dan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka dapat segera dilakukan melalui evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan pengendalian pemasaran. Tujuan pengendalian pemasaran adalah untuk dapat memaksimalisasi kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengendalian pemasaran juga dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya yang terdapat dalam bidang pemasaran dengan mempertimbangkan situasi pemasaran dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pemasaran dan yang ada di dalam perusahaan. Ketiga yaitu ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran, dan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Yang selanjutnya yaitu pengendalian pemasaran dilakukan terhadap volume penjualan, usaha-usaha atau kegiatan pemasaran, dan efisiensi rentabilitasi usaha pemasaran. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan apa yang dikendalikan. Maka ruang lingkup pengendalian pemasaran mencakup yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran. Yang kedua, pengendalian strategis pemasaran. Yang ketiga, pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran. Dan yang terakhir yaitu pengendalian efisiensi pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian pemasaran. Pada dasarnya, ada 2 sistem pengendalian pemasaran. Yang pertama, sistem pengendalian terbuka atau open system. Yang kedua yaitu sistem pengendalian tertutup atau closed system. Informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran oleh manajer pemasaran dapat bersumber dari yang pertama, laporan penjualan yang dibuat oleh manajer wilayah niaga.
yang diteruskan dan diolah kembali oleh manajer penjual. Yang kedua yaitu laporan pemasaran yang mencakup semua aktivitas yang telah dilakukan dalam bidang pemasaran. Dalam laporan ini diuraikan tentang harga jual produk perusahaan, harga jual produk perusahaan saingan, kegiatan promosi yang telah dilakukan perusahaan, serta biaya dan efektivitasnya. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan saingan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini diperuntukkan untuk mengevaluasi hasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan pengendalian ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen by objektif, di mana terdapat 4 unsur yang penting. Pertama, program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus ditanggungjawabkan untuk dicapai. Kedua, pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencapai penyimpanan yang besar atau hasil prestasi yang terjadi. Ketiga, hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi. Yang keempat yaitu tindakan koreksi atau penyempurnaan hasil dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengendalian keuntungan. Pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha dilakukan dalam jangka menganalisasi peran usaha dan kegiatan pemasaran atas keuntungan atau laba usaha. Analisis rentabilitasi pemasaran ini merupakan alat untuk membantu pimpinan bidang pemasaran dalam menentukan apakah kegiatan atau usaha pemasaran yang sekarang dijalankan perlu dikurangi, ditambah, atau diganti. Analisis rentabilitasi pemasaran didasarkan atas laporan laba rugi perusahaan dengan melakukan pemecahan atas fungsi-fungsi yang penting dalam pemasaran. Laporan laba rugi yang sederhana mencerminkan bahwa laba atau rugi diperoleh dan hasil pengurangan harga pokok penjualan atas hasil penjualan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian efisiensi. Dalam promosi penjualan, pengendalian efisiensi digunakan untuk mengukur dorongan minat si pembeli dan percobaan produk dipasarkan. Peningkatan efisiensi terhadap dari promosi penjualan membutuhkan data atau catatan biaya dari masing-masing jenis promosi penjualan dan dampaknya terhadap penjual. Adapun dalam pengendalian efisien terdapat 5 jenis. Yang pertama, efisiensi wiraniaga, yang kedua, efisiensi iklan, yang ketiga, efisiensi promosi, dan yang keempat, efisiensi distribusi. Yang selanjutnya yaitu pengendalian strategis. Pemasaran merupakan suatu bidang di mana objektif, bijaksana, strategis, dan program harus selalu ditinjau kembali karena lingkungan pemasaran menyebabkan perusahaan harus selalu mengevaluasi posisi perusahaan serta kesepakatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Salah satu peralatan pengendalian strategi adalah analisis posisi pemasaran perusahaan melalui pasar atau pangsa pasar. Yang selanjutnya yaitu audit pemasaran.
Audit atau auditing adalah kegiatan memeriksa atau menilai yang dilakukan secara krisis, sistematis, dan analisis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Ciri-ciri dari auditing pemasaran antara lain pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan pemasaran perusahaan, tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan, strategi, organisasi dan sistem pemasaran perusahaan. Pemeriksaan dan penilaian secara sistematis dengan urutan langkah diagnosa. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, pemeriksaan, dan penilaian yang bersifat independen, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terkait atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Yang terakhir yaitu pelaksanaan, pemeriksaan, dan penilaian bersifat berkala dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu di mana perusahaan mengalami krisis dalam bidang pemasaran. Mungkin saya cukupkan pada topik kelima ini. Mungkin cukup sekian pada video pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.